Puji nama Tuhan, Shalom. Shalom. Sekali lagi Shalom. Shalom. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, saya percaya sepanjang minggu ini kita sama-sama mengalami perlindungan Tuhan, amin. Dan sore hari ini mari kita datang membawa puji-pujian kita yang terbaik buat Tuhan. Kita bawa ucapan syukur kita yang paling terbaik dari dalam hati kita. Sebab saya tahu kalau bukan karena Tuhan, kita tidak mungkin ada sampai sore hari ini. Mari kita datang pada Tuhan, kita akan buka ibadah ini, kita akan berdoa. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari tundukkan kepala kita berdoa. Kami mau menaikkan pujian syukur kami kepadamu Tuhan atas kasih setia Tuhan yang tak habis-habisnya kami alami dalam hidup ini. Sore hari ini kami rindu untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kami rindu untuk menyembah Tuhan. Biarlah Engkau yang disenangkan dalam ibadah ini Tuhan, dan biar Engkau menyatakan kuasa dan kemurahan-Mu atas kami. Jalannya ibadah ini dari awal sampai selesai kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biar Engkau yang menjadikan dan menyatakan kuasa dan kehendak-Mu di ibadah ini. Kami buka hati kami Tuhan, kami siap untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu sore hari ini Tuhan. Sebab kami tahu Engkau segalanya dalam hidup ini. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku, kekasih hatiku. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembah-Mu. Mari dengan sungguh-sungguh nyanyikan pujian ini. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya
Kami nyatakan Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Amin, amin. Engkaulah hidupku, segalanya bagiku, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu, pujaanku selama-lamanya. Ku mau menyembahmu selamanya Tuhan. Ku mau menyembahmu, menikmati hadirat-Mu.
kasih Tuhan. Amin. Biarkan kami merasakan hadirat-Mu Tuhan. Izinkan kami masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kami mau menikmati bait kudus-Mu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Hadirat-Mu. Amin. Kekudusan-Mu. Biar penuhi setiap kami Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, amin, diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Sambil bangkit berdiri, mari nyanyikan pujian ini, katakan hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
hadirat Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik, biar sukacita-Mu melimpah di dalam hidup kami, dan biarlah kami lebih lagi Tuhan untuk merasakan hadirat Tuhan di tengah-tengah kami. Kami siap meninggikan Engkau Tuhan dengan pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Jemaat Tuhan yang sudah siap bertepuk tangan bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, shalom. Shalom. Yang merasakan kebaikan Tuhan, lambaikan tangan buat Tuhan kita, haleluya. Boleh berikan tos samping kiri kanannya, katakan mari kita bersuka di dalam Tuhan. Haleluya. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan. Gebeyo iku bene bersuka, hey, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Kami mau lebih lagi bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita amin. Apapun keadaanmu, katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam siapa? Di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah, bersuka, amin. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Kita yang mengalami kebaikan Tuhan, mari bertepuk tangan lebih lagi buat Tuhan Yesus kita. Akui kedahsyatannya dalam hidup kita. Haleluya. Kami bersuka cita karena-Mu Tuhan.
lebih lagi memuji Tuhan, amin. Sebab kita tahu ada kuasa di dalam pujian. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata atas pujian umat-Nya. Katakan, bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Semuanya ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Tuhan Allah kita bertata, amin, atas pujian umat-Nya. Tuhan Allah kita bertata di atas pujian umat-Nya. Nyatakan dengan imanmu, bila Allah hadir, amin, dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan. Amin. Tidak ada yang perlu kami khawatirkan, Tuhan. Selama ada hadirat-Mu di tengah-tengah kami, kami percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu, menyatakan kemenangan bagi kami. Dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa. Boleh bantu saya tepuk tangan di atas kepala? Sekali lagi ya, sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka. Sekali lagi katakan. Ada kuasa dalam pujian yang sanggup segenap hati dan jiwa. Sebab ada kuasa dalam pujian yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan, yang sanggup membuka kekuatan lawan. Ada kuasa. Amin, haleluya. Tuhan Yesus ditinggikan di atas pujian kita, amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Jemaat Tuhan. Kita akan mendengarkan pembacaan katekismus untuk minggu ini. Kepada yang melayani dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GWI Oikumene. Katekismus kita pada minggu ini terdapat satu pertanyaan mengenai soteriologi atau keselamatan. Pertanyaan akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, bagaimana seharusnya orang percaya merespon pertobatannya? Mari baca bersama-sama jawabannya dalam 3, 2, 1. Memiliki komitmen untuk hidup dalam pertobatan dan menunjukkan keinginan untuk terus bertumbuh dalam pertobatan. Mari baca bersama-sama ayatnya dalam Ibrani 3 ayat 1. 3, 2, 1. Sebab itu, marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia,
dan dasar kepercayaan kepada Allah. Demikian katekismus kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, namun saya mengumumkan kepada Bapak Ibu Jemaat sekalian yang membawa anak kecil untuk bisa dibawa ke lantai dasar untuk mengikuti sekolah minggu. Sungguh ku bersyukur
indahnya kasih Tuhan. Indahnya kasih Tuhan seperti ada lagi, sama-sama katakan. Indahnya kasih Tuhan seperti pelangi sehabis hujan. Tepuk tangan yang beri buat Tuhan Yesus. Amin. Bapa kami yang dalam surga, kami ucap syukur buat sore hari ini karena kebaikan-Mu dan indahnya kasih-Mu seperti pelangi yang sehabis hujan. Dalam kehidupan kami tahu karena penyertaan-Mu lah kami ada sebagaimana ada sore hari ini. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan kami mau buka hati kami mau buka pendengaran kami. Dan kami bawa hati kami ke hadapan-Mu. Biar benih firman Tuhan yang ditaburkan dapat bertumbuh subur dalam hati kami. Kami bukan hanya mendengarkan tapi menjadi pelaku firman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap mendengarkan firman Tuhan, boleh sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Sekali lagi lebih keras, shalom. Puji Tuhan. Ini adalah minggu di mana minggu kita terakhir 3 kali ibadah. Ke depan kita akan 4 kali ibadah, tapi untuk sore nggak ada perubahan. Yang pagi nanti silakan kalau yang mau ibadah pagi, ya jadi sudah ada mulai ibadah 7:30, lalu ibadah yang kedua jam 10 pagi. Ya, jadi silakan milih. Siapa tahu tempat kalau di sore ini terlalu penuh Kak. Jadi saya maunya di paling pagi. Silakan yang morning person boleh katakan amin. Ada yang morning person? Yakin bisa bangun pagi? Oh yakin, puji Tuhan kalau yakin begitu. Baik. Kita akan buka bersama-sama, kita buka dalam Galatia 5 ayat 16 sampai dengan yang ke-25. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25, nah kita akan bicara tentang buah roh dan kedewasaan rohani. Ya. Nah, saya rindu kita semua bangkit berdiri, kita akan baca secara bergantian, saya ayat yang genap, Bapak Saudara sekalian ayat yang ganjil. Demikian sampai 25 kita baca bersama-sama. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri. Galatia 5 ayat 16 sampai dengan 25, maksudku ialah hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. 17 sama-sama. Akan tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. 19. Penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. 25. Sama-sama, dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Silakan duduk. Ya, berbagai orang yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, saya akan mulai dengan sebuah pertanyaan untuk kita semua dan mari kita jujur sejenak sore hari ini. Yang mau jujur katakan amin. Ya, coba lihat, perhatikan. Berapa banyak dari kita yang mengukur kerohanian seseorang dari hal-hal yang terlihat. Contoh, kita melihat, kita mengukur kerohanian seseorang mungkin dari pada saat dia berdoa. Kata-katanya bagus, wah ini pasti rohaninya dewasa nih. Berapa banyak itu dari kita yang dari posisi pelayanan. Saya mau tanya deh sama wanita-wanita, cewek-cewek di tempat ini. Bagaimana perasaan Anda saat melihat para pelayan Tuhan yang ganteng-ganteng tadi, kan begitu ya. Kadangkala kalau kita mau jujur, ya seringkali kita menilai kedewasaan seseorang, terutama hal rohani, karena dia sudah melayani di gereja. Betul apa betul? Halo?
Betul atau betul? Seolah-olah kalau dia sedang pelayanan, ketampanannya naik 1000%. Halo? Ya. Halo, betul atau tidak? Tapi begitu dia turun mimbar, tidak pegang alat musik lagi, terus kita ketemu di jalan, Kak kok kayak minus ya? Oh, dari plus jadi minus. Ya. Berapa banyak kita yang melihat seperti itu? Ya. Tetapi plot twistnya begini. Coba kita pikir baik-baik. Bagaimana kalau ternyata seseorang bisa sangat aktif secara rohani. Kita kemarin membedakan antara aktivitas rohani dan betul-betul menjadi orang yang rohani. Ya. Ada orang yang secara rohani dia melayani di gereja. Tetapi belum tentu dewasa secara rohani. Betul atau tidak? Ya. Bagaimana ternyata yang berdiri di mimbar seperti saya, yang ikut pelayanan, yang kalau misalkan yang siap katakan amin, dia paling amin. Kita bilang, wih rohani banget coy. Ya. Tetapi bagaimana seandainya orang-orang yang kita lihat seperti itu masih dikuasai amarah, masih dikuasai hawa nafsu, iri hati, ego, kepahitan, bahkan gak bisa menguasai diri. Bagaimana seandainya yang seperti itu kita dapat ada yang sedang melayani. Atau kebalikannya. Ada orang yang duduk diam, nggak kelihatan, tidak banyak tampil, tidak mencolok. Justru dia sedang bertumbuh dalam kesabaran, dalam kelembutan. Ya sebenarnya yang salah yang siapa? Kalau kita bisa melihat seperti itu. Saya mau kasih tahu sore hari ini, seringkali kita salah menggunakan alat ukur, betul atau tidak? Siapa yang di sini mengukur ketinggian pakai alat penimbang berat badan? Ada? Saya tahu pasti dia orang gila. Ya, tidak ada orang yang mengukur berat badan pakai alat ketinggian. Sebaliknya nggak ada yang mengukur ketinggian seseorang menggunakan berat badan. Ya, seringkali kita juga begitu dalam hal rohani. Dan biasanya kita mengukur hal rohani berdasarkan dua hal. Orang yang dewasa rohani, yang pertama aktivitas pelayanan yang seperti saya katakan tadi. Betul atau tidak? Yang kedua usia. Kita berpikir kalau orang sudah melayani berarti sudah dewasa rohani. Saya beritahu nggak selalu. Dan bahkan kadang kebalikannya. Kenapa? Saya mau kasih tahu ya, di tempat ini orang-orang yang pelayan itu orang-orang yang sebenarnya memagari diri menggunakan pelayanan. Langsung pasti dalam hatinya, berarti yang tadi, yang ganteng-ganteng itu masih proses dong. Iya. Semua orang yang melayani kebanyakan, bahkan di tempat ini saya katakan, pelayanan malah jadi pagar dia supaya dia nggak macam-macam. Ada yang seperti itu dan Tuhan izinkan. Ya. Berapa banyak juga dari kita yang menilai kedewasaan rohani dari umur. Kalau dia sudah tua, maka dia juga rohani. Saya mau kasih tahu sore hari ini. Pertumbuhan kedewasaan rohani itu tidak selalu berbanding lurus, linier atau sama dengan usia. Yang mengerti katakan amin. Tidak selalu sama. Saya kasih bukti, firman Tuhan pernah ngomong kok. Ya. Perhatikan apa dikatakan Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu. Apa artinya? Umurnya ini harusnya sudah dewasa. Tetapi ternyata gak ada dewasa. Ada. Nah kita seringkali mengukur akan dua hal itu. Dari berdasarkan aktivitas pelayanannya. Yang kedua berdasarkan usia. Padahal kedewasaan rohani tidak seperti itu. Nah kita kan belajar bersama-sama sore hari ini. Tapi sebelum kita sampai di situ. Saya mau bertanya dulu. Apa itu dewasa secara rohani? Apa itu kedewasaan? Ya. Saya pernah baca beberapa buku, ada beberapa pembicara yang mengatakan bahwa kedewasaan adalah keberanian untuk menerima, mengambil tanggung jawab. Ini betul dan saya setuju. Tapi kalau kita pikir-pikir kembali, ya, tidak menjelaskan bagaimana bentuk orang dewasa. Karena anak kecil pun, ya, ada teman kita yang kita tahu dia tidak dewasa, tapi begitu siapa yang mau jadi ketua, dia paling duluan naik tangannya. Betul atau tidak? Mengambil tanggung jawab sebagai ketua. Ya. Tapi pengertian tersebut tidak menjelaskan bagaimana itu dewasa secara rohani. Nah sore hari ini saya mau beritahu apa yang firman Tuhan katakan tentang kedewasaan rohani. Karena ini penting, coba perhatikan baik-baik dalam Efesus 4 ayat 13, saya akan bacakan. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus.
Kita agak sulit membacanya karena ayat ini dalam terjemahan bahasa Indonesia. Saya akan coba pakai terjemahan lain, terjemahan sederhana Indonesia. Dikatakan begini, tujuannya adalah supaya kita semua semakin erat bersatu dalam keyakinan kepada Kristus dan mencapai pengertian yang sama tentang anak Allah. Perhatikan kalian berikutnya. Juga agar kita menjadi apa? Dewasa secara rohani dan semakin sempurna seperti Kristus. Coba perhatikan. Kalau kita melihat kata-kata ini seolah-olah ada kata dan di sana. Dewasa secara rohani dan semakin serupa dengan Kristus. Masalah kita tadi adalah kita tidak tahu bagaimana kondisi itu orang dewasa. Makanya kalau kita baca yang terjemahan sederhana Indonesia seolah-olah kedewasaan dan semakin serupa dengan Kristus seperti dua hal yang berbeda. Nah, saya mau kasih tahu sore hari ini bukan dua hal yang berbeda. Karena nanti kalau melihat terjemahan bahasa Inggrisnya, dia tidak pakai kata and di sana, tetapi pakai kata unto. Artinya begini, saya mau beritahu, dewasa secara rohani itu menunjuk pada kondisi atau kualitas kematangan. Sedangkan bertumbuh seperti Kristus itu menunjuk arahnya, standarnya, kondisi dari kedewasaan tersebut. Yang mengerti katakan amin. Makanya dikatakan dewasa penuh seperti Yesus. Dan yang kedua, yang pertama tadi apa? Dewasa secara rohani dan semakin serupa dengan Kristus. Saya mau kasih ilustrasi seperti ini. Dewasa rohani itu bicara kualitas yang menunjuk, misalkan kalau ada orang yang lagi bikin bangunan, dia berbicara tentang kualitas bangunannya yang sudah matang. Tapi bentuk bangunannya harus mengikuti blueprint yang sudah arsitektur, sudah tulis, sudah gambar. Ngerti maksud saya ya? Jadi pada saat berkata semakin serupa dengan Kristus itu adalah bentuk atau blueprint atau kondisinya dari kedewasaan secara rohani. Yang mengerti katakan amin. Jadi pada saat saya nanti berbicara tentang apa itu dewasa rohani, maka kita harus semua sepakat. Kedewasaan rohani adalah semakin serupa dengan Kristus. Ya. Jadi kedewasaan rohani, saya ulangi lagi, semakin serupa dengan Kristus. Paulus waktu dia kasih tahu ayat ini, dia tidak membiarkan kedewasaan menjadi sesuatu yang tidak dapat kita lakukan. Bukan sesuatu konsep yang abstrak, harus ada arahnya, harus ada tujuannya. Paulus gak cuma ngomong, kamu harus dewasa ya. Oke, dewasa itu seperti apa? Ya. Makanya kedewasaan yang seperti apa? Kedewasaan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Artinya bertumbuh menjadi seperti Kristus adalah isi dan tujuan dari kedewasaan rohani. Yang mengerti katakan amin. Ya. Sekali lagi, dewasa rohani adalah kondisi matangnya. Serupa dengan Kristus arah dan tujuannya. Jadi nanti pada saat kita membahas tentang kedewasaan rohani dan keserupaan dengan Kristus itu adalah satu hal yang sama. Satu hal yang linier. Satu hal yang sebenarnya sama saja. Yang satu berbicara kondisi, yang satu berbicara tentang arahnya. Ya. Nah, saya disclaimer dulu sebelum itu. Semakin serupa dengan Kristus, itu supaya kita nggak salah. Semakin serupa dengan Kristus bukan berarti kita menjadi sama dengan Yesus dalam hakikatnya. Ingat, Yesus itu adalah Allah. Pada saat kita dikatakan serupa sama Yesus, engkau nggak jadi Allah. Ya, perhatikan baik-baik. Engkau juga nggak jadi juru selamat. Kita nggak jadi juru selamat. Kita juga tidak menjadi objek penyembahan. Karena keserupaan dengan Kristus yang dimaksud dalam hal ini adalah dibentuk atau semakin serupa dari sisi moral, dari sisi karakter, dari sisi sikap hati, dari sisi kasih, dari ketaatannya, dari kekudusannya, dari kerendah hati, kesabaran dan penguasaan dirinya. Dan sebut semua buah roh. Jadi pada saat dia bilang semakin serupa dengan Kristus, oh berarti gue jadi Tuhan ini sedikit lagi. Saya akan keluar dari tempat ini dan minta disembah. Enggak, jangan ya nanti dilempari batu dan disalibkan. Kan gitu. Jadi yang dimaksud dengan semakin serupa itu berbicara tentang karakter kita, bukan hakikat kita. Yang mengerti katakan amin. Ya. Nah ini saya penting untuk jelaskan. Supaya kita mengerti apa yang diubahkan dari hidup kita saat kita berbicara tentang kedewasaan rohani. Makanya Roma 8 ayat 9 begini.
Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kudus adalah roh Kristus. Dan setiap orang yang percaya sama Tuhan, ada Roh Kudus dalam hatinya. Nah, kita penting. Sampai di sini dulu. Ya. Apa yang dikerjakan Roh Kudus dalam hati orang percaya? Roh Kudus dalam hati orang percaya, dia menghasilkan buah roh. Karena buah roh itu adalah karakter Allah. Sudah ketemu ya benang merahnya? Pada saat saya mengatakan kita semakin serupa dengan Kristus sesuai dengan karakter Allah, maka Roh Kudus yang ada dalam hati kita, ternyata dia juga membuat kita, hidup kita semakin serupa dengan karakter Allah. Jadi kalau kita mau sambungkan antara kedewasaan rohani dan kehidupan buah roh, maka buah roh itu menjadi tanda bahwa kita semakin serupa dengan Kristus. Tadi saya katakan, kalau saya katakan kita semakin serupa dengan Kristus, itu artinya kita semakin menjadi dewasa rohani. Makanya buah roh, sekali lagi saya katakan menjadi tanda bahwa kita semakin serupa dengan Kristus. Kristus pribadi yang penuh kasih, taat kepada Bapa, lemah lembut, sabar, setia, kudus, dan mengasihi sampai menyerahkan diri. Hal yang sama akan terjadi dalam hidup kita. Kalau kita memberi diri dipimpin oleh roh, maka kasih, sukacita, damai sejahtera, semua karakter yang dimiliki Yesus akan ada dalam hati kita, akan ada dalam karakter kita. Yang mengerti katakan amin. Makanya Paulus menunjukkan ini. Ya. Menariknya sekarang begini. Kenapa Paulus kemudian menggambarkan orang yang dewasa secara rohani atau keserupaan dengan Kristus tadi dengan metafora buah roh. Seperti yang kita baca tadi dalam Galatia 5. Ya, saya sudah jelaskan kenapa kita menghubungkan antara kedewasaan rohani dengan buah roh. Nah, pertanyaannya sekarang begini, kenapa Paulus menggunakan metafora buah di dalam menggambarkan kedewasaan rohani? Paulus enggak berkata, tanda orang dewasa adalah prestasi roh. Nah, kan gitu ya. Atau Paulus tidak berkata, tanda orang dewasa adalah aktivitas roh. Berarti dia bisa keluar terpisah dari tubuhnya. Raga sukmo, kan begitu ya. Paulus memakai kata yang menarik, buah roh. Nah ini yang akan kita pelajari bersama-sama. Kenapa sih Paulus menggunakan itu? Ya. Paulus menggunakan metafora buah, karena memang buah dari beberapa aspek sangat bisa menjelaskan mengenai kedewasaan rohani. Sangat bisa. Bahkan kalau kita melihat Tuhan Yesus seringkali memberi perumpamaan, berbicara tentang perumpamaan itu selalu berkaitan dengan yang namanya buah. Betul atau tidak? Ya. Iya, percayalah. Yesus juga kalau ngomong buah. Nah sekarang perhatikan. Buah itu munculnya dari dari apa? Dari pohon, betul atau tidak? Atau ada buah dulu baru pohonnya? Enggak ada ya, buah selalu muncul dari pohon. Dan kalau kita pikir secara mendalam, buah itu muncul selalu dari pohon yang sehat kah atau tidak sehat? Buah akan selalu muncul dari pohon yang sehat dan dia bertumbuh. Makanya pohon yang bertumbuh dengan sehat adalah pohon yang memiliki buah. Yesus pernah kasih tahu konsep ini. Dia katakan begini dalam Matius 12 ayat 13. Jika suatu pohon kamu katakan baik, maka baik pula buahnya. Maka di sini kita mengerti ternyata buah roh atau buah muncul dari pohon yang baik. Dikatakan lagi sama Yesus, jikalau suatu pohon kamu katakan tidak baik, maka tidak baik pulanya. Sebab dari buahnya pohon itu dikenal. Nah coba renungkan lebih dalam. Ya, sebenarnya ayat ini sedang berkata, kalau pohonnya sehat, buahnya juga akan sehat. Bahkan kalau pohonnya tidak sehat, kemungkinan besar dia tidak akan malah memiliki buah. Makanya buah adalah tanda bahwa pohon itu bertumbuh dan sehat. Pernah lihat pohon berteriak, "Woi, sehatkah ini?" Nggak pernah. Pohon tidak perlu berteriak bahwa dia sehat. Pohon akan kelihatan dia sehat kalau dia punya yang namanya buah. Khusus untuk pohon yang berbuah ya. Kan nanti bilang, "Kak, tapi kan ada pohon yang tidak berbuah." Iya, nanti dulu kita bicara tentang pohon yang berbuah. Ya. Nah, kalau kita pikirkan lebih dalam,
untuk supaya pohon bisa bertumbuh dan punya buah, maka pohon butuh yang namanya lingkungan yang tepat. Betul atau tidak? Pohon supaya berbuah dan sehat, dia butuh tanah yang subur, air dan matahari yang cukup. Ini bicara tentang ekosistem, lingkungan. Nah, saya mau kasih sore hari ini. Begitu juga dengan kedewasaan rohani kita semua yang sore hari ini hadir. Yang mengerti katakan amin. Engkau butuh tanah, engkau butuh air, engkau butuh selalu yang namanya lingkungan yang tepat supaya engkau juga bertumbuh dan berbuah. Supaya engkau juga bukan hanya itu, engkau juga dalam arti kata lain, engkau juga bisa bertumbuh secara dewasa. Kalau pohon membutuhkan lingkungan ekosistem yang tepat, maka kita juga butuh ekosistem dan lingkungan yang tepat untuk kita bertumbuh. Kalau tanahnya rusak, airnya kurang, nggak ada matahari, maka pertumbuhan kita akan terganggu. Betul atau tidak? Ya. Begitu juga dengan kehidupan kerohanian kita. Harus punya lingkungan yang tepat. Nah, lingkungan yang tepat ini bisa berarti juga artinya kebiasaanmu. Bisa juga artinya pergaulanmu. Bisa juga dengan komunitas, bahkan cara hidupmu. Banyak orang ingin buah roh supaya keluar dari dalam dirinya. Tapi dia nggak pernah pastikan apakah dirinya sebagai pohon sehat secara rohani, punya yang namanya ekosistem yang tepat. Kita sering berharap minta muncul buah roh, berdoa muncul supaya saya semakin mengasihi. Tapi engkau nggak pernah memaksakan dirimu untuk terjun masuk ke dalam ekosistem yang tepat supaya bisa bertumbuh. Ini yang masalah. Halo. Sama halnya ada orang pengen masuk perguruan tinggi yang diinginkan. Tapi malas belajar, nggak akan bisa lulus. Kecuali pakai orang dalam. Ya. Ada juga orang yang ingin sekali dapat kerja. Ada orang yang pengen dapat kerja setelah lulus. Bapak Ibu tahu nggak orang kerja itu bangunnya jam berapa? Jam 6, jam 5. Tapi dia cara hidupnya bangun jam 12, bangun jam 10, terus berdoa sama Tuhan, Tuhan aku mau dong kerjaan. Tuhan bingung, kamu mau kerjaan tapi gaya hidupmu, lingkunganmu, ekosistem yang kau bikin terhadap dirimu tidak menunjang itu. Halo, are you crazy? Kan begitu. Kita minta buah roh sama, kita minta buah roh supaya semakin ini, tapi enggak melatih hidup dalam ekosistem yang Tuhan mau. Ya. Sama seperti pemain musik. Coba bayangkan kalau Anda seorang pemain musik, tapi tiap hari kumpulnya sama orang pemain Mobile Legend. Ya jadinya ML, musik legend. Enggak ya. No. Kalau orang pemain musik, dia lebih akan bergaul dengan pemain musik supaya skillnya bagus, semakin bertumbuh. Kalau dia bergaul sama orang-orang yang tahu hanya main Mobile Legend, dia nggak akan jadi pelayan musik atau pemain musik. Dia akan jadi pemain Mobile Legend. Bapak Ibu perhatikan. Ternyata ekosistem yang kita bangun dalam diri kita, ekosistem saya kasih tadi bukan hanya berbicara tentang lingkungan, tapi kebiasaanmu, pola hidupmu. Apa yang kau bangun dari diri pola hidupmu dan lain sebagainya, ini akan menentukan bagaimana kedewasaan rohanimu. Ya. Makanya coba, sore hari ini saya mau tanya sama kita semua. Sekarang kita sedang bangun ekosistem apa dalam kehidupan kita? Sehatkah ekosistemnya atau tidak? Jadi jangan harap kita mau berbuah, tapi ekosistem lingkungan yang kita bangun buat diri kita, baik itu kebiasaan, cara hidup, dan lain sebagainya, lingkungan pergaulan, malah kita ketemu dengan yang tidak sehat. Itu kita nggak akan bisa menjadi dewasa, kita nggak akan punya buah roh, kita nggak akan semakin serupa dengan Kristus. Halo, mengerti maksud saya di sini? Coba perhatikan hidup kita hari-hari ini. Saya mau kasih contoh. Contoh yang paling jelas itu Daniel, bukan yang main gitar. Ya. Daniel ketika dibuang di Babel, Daniel sebenarnya berada dalam lingkungan yang rusak secara rohani. Ya, tapi Daniel dia apa? Dia sengaja dia bangun lingkungan sekitarnya, ekosistem rohani
Di tengah lingkungan yang tidak sehat, apa yang dilakukan sama Daniel? Daniel jaga pola makannya, dia jaga kekudusannya, bahkan dia menolak santapan raja yang bisa mencemarkan dirinya. Bukan nanti Daniel 1. Daniel tidak membiarkan Babel membentuk dia punya ekosistem. Malah dia bangun ekosistem di sekitarnya yang dia tetap bisa menghasilkan buah hikmat, integritas, pengaruh. Makanya saya mau kasih tahu, ekosistem di sini bukan berbicara tentang tempat, tetapi memastikan dirimu itu punya disiplin terhadap diri sendiri. Sama Paulus di dalam 1 Korintus 9 dia ngomong begini. Perhatikan ya. Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Paulus berkata apa? Dia melatih, dia disiplinkan tubuhnya setelah ia memberitakan Injil supaya dia jangan sampai ditolak. Nah, Paulus mendisiplinkan dirinya artinya apa? Dia mau ekosistem kehidupannya terus dalam ekosistem yang bisa menghasilkan buah. Dia mau kehidupannya terus dalam ekosistem yang membuat dia tetap sehat secara rohani. Dalam terjemahan lainnya, dalam 1 Korintus 9 dalam Amplified Bible, dia mengatakan begini, I strictly discipline my body and make it my slave. Disiplin. Kita ketemu di situ kata disiplin, sama-sama katakan disiplin. Ini yang kita bilang dengan kalau kita bisa membangun ekosistem buat diri kita, yang kemudian kita dapat bertumbuh, maka perhatikan, engkau juga akan berbuah. Dan kau juga akan semakin serupa dengan Kristus. Yang mengerti katakan amin. Paulus dan Daniel, dia mendisiplinkan tubuhnya. Menjadikan tubuhnya sebagai hamba. Paulus tidak biarkan tubuhnya, keinginannya, emosinya, kebiasaannya menjadi tuan. Dia disiplinkan itu semua. Paulus tahu betul bahwa hidup yang berbuah tidak bisa tercapai kalau lingkungannya sembarangan atau tidak sehat. Dengar baik, orang yang punya rindu, hidupnya berbuah, hidupnya melayani Tuhan, dipakai Tuhan, tetapi tidak punya disiplin, akan sering kalah. Bukan karena engkau kurang urapan, tetapi karena engkau tidak mau dibentuk sama Tuhan. Karena disiplin itu adalah proses pembentukan Tuhan. Makanya kadang-kala kita itu suka minta Tuhan pakai hidup kita. Tetapi kita tidak suka ketika Tuhan mulai atur ulang hidup kita. Karena seringkali untuk kita bertumbuh, Tuhan akan atur ulang ekosistem atau apa yang kita bangun yang salah dari hidup kita. Iya, serius. Kalau kita sebelumnya, contoh misalkan kita suka nonton film porno, suka merokok, begitu bilang Tuhan pakai aku, kamu izinkan gak Tuhan menyingkirkan semua itu yang bisa merusak, yang membuat kamu tidak siap dipakai. Tuhan ganti dengan sesuatu yang lain, yang baru. Siap gak kita dengan seperti itu? Nah, ada banyak orang yang minta Tuhan pakai aku. Tapi gak suka ketika Tuhan mulai otak-atik hidupnya. Dia mulai lindungi. Tuhan jangan ganggu kenyamananku karena aku nyaman dengan rokokku, aku nyaman dengan tontonanku, aku nyaman dengan hidupku yang malas-malasan. Waktu Tuhan mau bongkar itu, yang gak sehat itu, tiba-tiba kita, oh jangan Tuhan. Ya, berapa banyak dari kita yang pengen dipakai Tuhan, tapi kita seperti itu. Tapi saya mau kasih tahu, disinilah kedewasaan rohani proses. Ya. Banyak orang ingin penguasaan diri, tapi setiap hari sengaja cari tempat sendirian. Memberi makan keinginan daging, tontonan pornografi, melakukan kecanduan, ya, merokok dan lain sebagainya. Banyak orang ingin lepas dari bicara kotor, rokok, kecanduan, games, pergaulan. Tapi dia nggak lihat di mana dia bergaul. Mengaku ingin dipimpin Roh Kudus, tapi nggak pernah tuh kalau datang ke gereja dia beri ruang buat firman Tuhan, buat doa supaya kita dikoreksi. Begitu datang di gereja, nggak mencatat, tapi main game. Ada loh di gereja itu main game. Sibuk push rank. Kalau ada di situ, lihat samping kiri kanan, siapa tuh lagi push rank? Kalau tidak ada, puji Tuhan. Ya, kalau ada bilang bertobat ke bro. Ya. Setiap diajakin persekutuan, ikut ground dan lain sebagainya, 1001 alasan. Ya.
Terus begitu sudah lama jadi orang Kristen mengeluh, Tuhan kenapa Engkau nggak pakai saya? Tuhan kok hidupku nggak berubah? Tuhan bingung. Aku pernah mau bongkar hidupmu supaya hidupmu dapat kupakai, tapi kamu senang dengan itu semua. Masalahnya bukan Tuhan tidak mampu, Tuhan mampu. Tapi masalahnya kita seringkali suka dalam lingkungan hidup yang tidak sehat untuk kita bertumbuh secara rohani. Ini masalah. Ya. Coba bayangkan kalau orang menanam pohon mangga di dalam beton seperti ini. Akarnya nggak bisa turun. Betul nggak? Airnya nggak terserap. Tanah tidak beri nutrisi, matahari nggak cukup. Begitu nggak berbuah kita marah-marah. Ya, tapi itulah kita. Kita suka, kita nggak suka hal yang bisa membangun kerohanian kita. Kita nggak suka kita suka mau pakai Tuhan mau pakai kita, tapi kita nggak pernah memaksakan diri kita supaya hidup kita dalam ekosistem yang sehat, dalam lingkungan yang sehat. Tapi kita lebih suka dalam lingkungan yang melemahkan iman kita. Halo? Nah pertanyaannya makanya sore hari ini, apakah ekosistem lingkungan yang hari ini engkau jalani mendukung engkau semakin dewasa secara rohani? Mendukung engkau memiliki buah roh? Ya. Pernah gak merasa frustasi? Kok imanku gak bertumbuh-bertumbuh Tuhan? Cek dulu, kamu hidupnya bagaimana? Ya. Nah saya mau kasih tahu, disiplin itu bukan musuh kasih karunia. Justru disiplin, ya. Ini bukan versi yang baru ya. Kayaknya ini versi yang lama. Saya kasih tadi versi yang. Disiplin adalah respon orang yang mengerti kasih karunia. Kita tidak berdisiplin supaya Tuhan kasih kita. Kita disiplin karena kita sudah dikasih Tuhan dan tidak mau menyanyiakan anugerah keselamatan. Yang mari katakan amin. Ya, ini penting. Ya, saya mau kasih garis bawahi dulu. Disiplin adalah cara kita menata hidup supaya kita tetap berada di mana Roh Kudus membentuk kita dan menghasilkan buah roh. Dan kita semakin dewasa secara rohani. Ini disiplin namanya. Makanya jangan alergi sama disiplin. Makanya dengar baik, kalau kamu mau mulai saat ini hidupmu dipakai Tuhan, mulai switch, ganti pola hidupmu. Keluarkan pola-pola hidup yang lama. Mulai dengan habit-habit yang baru. Mulai dengan ekosistem yang baru. Kalau engkau datang ke gereja, firman Tuhan harus direnungkan. Nah gimana kita mau renungkan? Makanya kita nggak pernah catat khotbah yang disampaikan. Ya, saya sudah kasih tahu dari minggu lalu, kita akan mulai kampanye. Kita coba, ayo mulai belajar sore hari ini. Catat poin-poin yang kita dapatkan saat firman Tuhan. Siapapun yang berbicara di depan. Ya. Coba belajar hidup dalam suasana atau vibes doa. Jaga jam-jam doa kita. Usahakan itu ikut pondok Daud. Kalau misalkan memang tidak kerja, tidak apa. Saya beberapa kali liburan, apalagi sekarang saya PNS. Jadi setiap hari Jumat kan WFH ya. Saya akan sempatkan waktu untuk ikut itu. Ya. Nah kita semua saya ajak semua ayo. Kita jaga itu. Ada komunitas yang Tuhan sudah siapkan. Bergabung. Kalau engkau butuh mentor, ngomong Kak saya butuh mentor. Untuk kemudian saya dibimbing. Ada yang seperti itu, datang kepada saya, kakak terima adik rohani enggak? Saya bilang oke, kamu mau saya mentor apa? Tinggal ngomong. Dia jujur, saya butuh supaya kehidupan saya semakin sehat. Makanya mulai sekarang coba. Sama seperti Paulus. Paulus keras terhadap diri sendiri, disiplin terhadap diri sendiri. Paulus keras terhadap kemalasan, kau juga harus keras sama malas. Jangan jadi orang yang bukan morning person. Ya, bangunnya jam 11, jam 12. Keras terhadap kebiasaan kecil yang merusak. Keras terhadap lingkungan yang terus menarik kita jauh daripada Tuhan. Keras terhadap alasan-alasan rohani yang membuat kita sebenarnya hanya pembelaan diri karena kita malas. Kita keras dengan cara mengarahkan diri kita. Ya. Coba cek lagi hari ini. Sebenarnya ekosistem apa yang kita sedang bangun supaya kita menjadi dewasa rohani? Ya, apa yang kau dengar setiap hari? TikTok kah? Ya. Nyesel deh beli barang ini. Itu terus didengar. Ya. Dengan siapa kita berjalan? Apa yang Tuhan izinkan membentuk pikiran kita? Kebiasaan apa yang sedang diam-diam menarik kita jauh dari panggilan Tuhan? Coba cek. Kalau Tuhan mau sentuh itu, kasih ke Tuhan.
biar dia bongkar itu. Ya, biar dia ganti dengan yang baru. Halo? Nah perhatikan ayat ini, saya menarik sekali ayat ini. Dalam Mazmur 1 ayat 3 dikatakan begini, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, ia menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tadi kita sudah bicara, menghasilkan buah. Nah ternyata menghasilkan buah, Mazmur 1 memberikan gambaran yang indah. Untuk menghasilkan buah, dia harus ditanam di tepi aliran air. Ada air di sana. Ekosistemnya sehat supaya bisa menghasilkan buah. Ya. Artinya pohon berbuah karena dia tertanam di tempat yang benar. Buah roh juga tidak muncul dari kamu kalau cuma sekali semangat. Begitu sudah hari Senin, semangat kemarin karena dengerin khotbah saya semangat. Baca Alkitab. Tapi begitu hari Selasa, Rabu, Kamis, gugur lagi. Kata tertanam dekat dengan aliran air itu berbicara tentang hidup yang terus-menerus tinggal dalam ekosistem atau lingkungan yang benar. Yang mengerti katakan amin. Nah kita hidup gak dalam kondisi itu. Buah gak akan muncul dari pohon yang terus-menerus dipindah-pindah. Buah muncul dari pohon yang tertanam. Artinya buah muncul kalau demi hari terus setiap hari, setiap waktu kita hidup dalam ekosistem yang benar. Yang mengerti katakan amin. Iya. Nah konsep tertanam, kan banyak orang bilang tertanam di gereja lokal. Bukan itu sebenarnya. Ya konsep tertanam paling utama adalah tertanam di dalam Kristus. Ya, kata tertanam memang kadang-kadang banyak hamba Tuhan yang menggunakan konteks gereja lokal. Itu tidak sepenuhnya salah. Tetapi kalau dipersempit hanya aktif dalam satu gereja ini masalah. Nah ketika Alkitab berbicara tentang akar, tinggal, menetap, tertanam. Sebenarnya ini berbicara tentang bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana relasimu dengan Tuhan. Bagaimana firman Tuhan kau dengarkan waktu hari Minggu. Bagaimana kehidupan doamu. Bagaimana kehidupan ketaatanmu. Bagaimana relasimu dengan Tuhan. Itu sebenarnya kata tertanam. Ya. Di mana kita dapatkan firman Tuhan. Ya. Makanya cari gereja yang selalu mengingatkan kita hubungan kita dengan Tuhan. Karena ini yang disebut dengan tertanam. Tertanam itu berbicara tentang hubunganmu sama Tuhan. Jangan cuma sekedar hadir di gereja. Engkau kalau hadir sekedar di gereja, sebenarnya engkau hanya sedang berada di kebun, tapi tidak betul-betul berakar. Tidak betul-betul tertanam. Jangan cuma sekedar hadir di lingkungan rohani. Datang ke gereja kalau ada pelayanan doang. Datang ke gereja kalau ada temannya yang temani doang. Tetapi sungguh-sungguh tertanam. Ya. Sungguh-sungguh punya hubungan sama Tuhan. Orang yang tertanam di aktivitas gereja tanpa punya akar tertanam hubungan dengan Tuhan, dia akan mudah lelah dan pahit hatinya. Pelayanannya hidup tapi rohnya kering. Kenapa? Karena kata tertanam sebenarnya bukan berbicara tentang gereja lokal, tapi tentang hubunganmu dengan Tuhan. Ya. Tapi bukan juga berarti Kak, saya itu tidak gabung di komunitas. Tapi saya ada doa pribadiku, baca Alkitab juga lancar. Ini juga problem. Kenapa? Begini ya, konsep perjanjian baru itu selalu berbicara tentang komunitas tubuh Kristus. Paulus dalam surat-suratnya selalu menggambarkan bagaimana gambaran tubuh. Tubuh itu tidak terdiri dari satu anggota, banyak anggota. Bahkan dalam Ibrani 10 dikatakan jangan jauhkan diri dari pertemuan ibadah. Ya. Jadi gereja lokal saat kita bertumbuh dalam komunitas, nggak bisa sendirian loh ya. Ya, kita juga sedang menjadi dewasa yang sehat. Mengapa? Begini ya, kenapa kita butuh komunitas? Manusia itu selalu punya yang namanya blind spot. Nah kita butuh orang lain supaya dia lihat blind spot kita. Supaya kita butuh orang lain supaya kita mau diperlengkapi, dilatih, diajar. Halo? Ini penting buat kita, makanya kita jangan hanya sekedar, saya terjaga jika kehidupan kerohanianku saya baca Alkitab. No, engkau juga butuh orang lain. Ya. Dan dengar baik, kalau hari-hari ini engkau sudah berada di lingkungan yang tepat, teruslah di situ untuk bertumbuh dan menjadi dewasa. Kalau engkau sudah menemukan itu.
Jangan menarik diri. Karena banyak orang menarik diri dari lingkungan karena alasannya nggak nyaman, nggak cocok, nggak enak ditegur, tidak satu frekuensi. Oh saya belum siap. Ya. Saya mau kasih tahu. Seringkali yang kita pakai sebut tidak nyaman sebenarnya bukan tanda bahwa lingkungannya salah. Tetapi tanda bahwa kita sedang terusik dosa-dosanya. Ya. Lingkungan yang sehat tidak selalu membuat kita nyaman. Lingkungan yang sehat adalah lingkungan yang membuat kita bertumbuh. Dan seringkali bertumbuh itu tidak nyaman. Karena kita seringkali ditegur. Ada pemimpin rohani yang mengarahkan. Ya, ada saudara seiman yang mengingatkan. Kalau pohon bisa bicara terus kita tanam di bawah. Terus kita potong ranting-rantingnya supaya dia berbuah lebih banyak. Mungkin dia akan bicara. Wih, kenapa rantingku dipotong? Ya. Tapi petani pasti tahu, waktu dipotong ranting-rantingnya, itu supaya pohon itu makin sehat dan makin berbuah. Pemangkasan gak pernah nyaman, tetapi itu membuat dia bertumbuh. Begitu juga kehidupan kerohanian kita. Kalau engkau sudah dapat komunitas di mana engkau bertumbuh, ya. Kalau engkau sedang dikorek di sana, sedang dirubah di sana, sedang diarahkan di sana, dan itu mengganggu kenyamananmu, tetaplah tinggal di sana. Jangan buru-buru pergi karena gak nyaman. Makanya belajar membedakan lingkungan yang betul-betul merusak dengan lingkungan yang betul-betul sedang membentuk. Itu dua hal yang berbeda. Bagaimana cara bedakannya? Gampang. Cek saja kalau lingkungan itu membuat kita lebih dekat sama Tuhan, sama firman, lebih rajin berdoa, kita mau ditegur, kita terbuka terhadap koreksi, kita menjadi lebih setia melayani, lebih sadar akan kelemahan diri sendiri, lebih rindu semakin serupa dan Kristus. Itu berarti engkau berada di tempat yang tepat. Tapi kalau lingkungan itu sebaliknya, hati-hati, ya. Pertumbuhan, kedewasaan rohani tidak terjadi di tempat yang mudah. Kedewasaan rohani seringkali bertumbuh ketika kita, kok nggak mau? Halo? Kok? Ya. Kedewasaan rohani seringkali bertumbuh ketika kita tetap tinggal, tetap belajar, tetap dibentuk, tetap melayani, dan tetap rendah hati di tengah proses yang tidak selalu menyenangkan. Menyenangkan tidak menyenangkan apa buat daging kita. Coba hari ini periksa hati kita, kita sedang berada di mana? Di ekosistem yang seperti apa? Di lingkungan yang seperti apa? Kalau lingkungan kita membawa kita dekat dengan Tuhan, tapi kemudian itu membuat kita tidak nyaman, mungkin ya nggak nyaman dagingmu. Dan kalau Tuhan tunjukkan itu, tetaplah berada di situ. Tuhan sedang melakukan prosesnya. Nah kita lanjut lagi, satu lagi sedikit. Tadi saya katakan di atas bahwa tanda buah roh adalah tanda seseorang bertumbuh menuju kedewasaan rohani. Dalam 2 Korintus 9 ayat 10 dikatakan begini. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan, ia juga akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Perhatikan, secara alami buah yang matang itu mengandung benih, mengandung biji yang matang juga, betul atau tidak? Karena kalau kita baca di sana dikatakan apa? Benih bagi kamu, melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran. Ya. Dalam ayat ini kita melihat ada hubungan antara buah dan benih. Dalam benih yang masuk ke tanah akan banyak tumbuh buah-buah yang akan muncul dan seterusnya. Dari buah muncul lagi, kemudian dalam buah itu ada bijinya, ada benihnya, dia akan taruh lagi ke tanah lalu akan tumbuh. Ya. Ini artinya begini, kedewasaan rohani, yaitu tadi berbuah, akan selalu punya efek reproduksi dan menghasilkan kembali. Apa maksudnya? Kedewasaan rohani tidak pernah berhenti pada diri sendiri, tetapi memiliki kemampuan menghasilkan kehidupan baru dan melipat gandakan kehidupan. Apa artinya? Saya akan jelaskan. Prinsip ini ada dalam Kejadian 1. Perhatikan, berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuhan-tumbuhan yang berbiji, segala jenis pohon buah-buahan yang menghasilkan apa? Buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Dari mana asalnya biji atau benih? Dari buah yang matang. Dan biji dan benih tersebut yang ada dalam buah, dia akan punya daya yang melipat gandakan kehidupan. Tuhan pernah ngomong begini, jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, ia menghasilkan banyak apa? Buah. Dengar baik.
biji dan buah terkait dengan pengorbanan dan keberlanjutan. Ini selalu berbicara tentang efek reproduksi. Orang yang dewasa rohani tidak berpikir sampai pada dirinya sendiri. Orang yang dewasa rohani, dia tidak akan berpikir aku diberkati atau tidak. Tetapi dia akan berkata, apakah hidupku bisa menjadi saluran buat berkat buat orang lain. Anak kecil, orang yang belum dewasa akan bertanya apa yang bisa aku terima. Tetapi orang yang dewasa, apa yang bisa aku berikan. Yang mengerti katakan amin. Itulah kenapa buah roh, kalau kita nanti baca dalam Galatia 5 yang kita baca tadi, kasih, kesabaran, kemurahan, kelemah lembutan, semua itu seolah-olah menanam sesuatu ke orang lain. Jadi buah roh bukan cuma sekedar karakter pribadi, tetapi ini alat reproduksi karakter Kristus kepada dunia. Coba pikirkan, biji apel akan menghasilkan apel, mangga akan menghasilkan mangga. Ya. Kalau seseorang pemimpin, contoh misalkan, dipenuhi dengan amarah, iri hati, ego, percayalah komunitasnya akan seperti itu. Orang-orang yang di bawahnya akan seperti itu. Tapi kalau seseorang pemimpin dipenuhi kasih, kesabaran, anggotanya akan seperti itu. Ya. Makanya Paulus itu sangat serius dengan buah roh. Karena Paulus tahu buah roh punya efek reproduksi kepada orang lain. Buah roh selalu punya dampak sosial. Nah ini yang kita perlu tahu. Ya, itulah kenapa saya kasih tahu begini ya. Orang yang dewasa, dia akan selalu mencoba memperlengkapi orang lain. Yang mengerti katakan amin. Apa maksudnya begini? Saya pernah ngomong begini sama semua koordinator di tempat ini. Waktu itu kita terima banyak, kemarin minggu lalu kalau salah, kita terima banyak sekali pelayan Tuhan untuk melayani di tempat ini. Satu pertanyaan saya, apakah kamu sudah memperlengkapi orang-orang yang Tuhan kirim di tempat ini? Ada yang jawab, maksudnya apa Kak? Kamu perlengkapi, kamu sudah training belum? Karena pada saat kamu training dia, kamu sedang perlengkapi dia, sebenarnya disitulah sebenarnya kedewasaan rohani terlihat. Karena kedewasaan rohani selalu menghasilkan efek reproduksi. Kalau kamu melatih orang, 5 orang dari nggak bisa jadi bisa, maka sebenarnya apa yang terjadi dengan kita tadi? Kita sedang reproduksi sesuatu menjadi dari 1 menjadi 5 orang. Orang yang nggak bisa main tamborin, contoh misalkan kalau kita latih dia, 5 orang ini jadi bisa tamborin, berarti ada efek reproduksi di sana. Berarti orang yang melatih adalah orang yang dewasa secara rohani. Nah coba perhatikan hidup kita. Apakah kita seperti itu? Ya. Apakah kita betul-betul punya efek itu kepada orang lain? Apakah kita mau perlengkapi orang lain? Ya. Apakah kita bisa dinikmati oleh orang lain? Makanya sekali lagi saya mau kasih tahu, buah roh bukan hanya bukti bahwa hidup kita dewasa, tetapi juga tanda bahwa hidup kita mulai mampu berperan dalam pertumbuhan orang lain. Kedewasaan rohani bukan berbicara tentang aku saja, bagaimana kita bisa perlengkapi orang lain. Pemain musik sepanggil maju ke depan. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengar baik. Kita harus sadar, kedewasaan rohani harus ditopang dengan ekosistem lingkungan yang tepat, yang mengerti katakan amin. Dan orang yang dewasa rohani, dia akan mulai perlengkapi orang lain. Pertanyaannya adalah apakah betul saat ini engkau punya ekosistem yang tepat? Apakah cara hidupmu menunjukkan bahwa kita ini orang yang dewasa rohani? Apakah betul hidup kita sekarang yang kita jalani sekarang ini kita bisa memperlengkapi orang lain? Buah yang matang akan selalu membawa benih yang matang. Artinya orang yang dewasa rohani bukan hanya hidup untuk dirinya sendiri, tetapi dia menjadi berkat menumbuhkan orang lain. Ya. Kalau orang-orang di sekitar kita menerima benih dari hidup kita, benih apa yang sedang kita taburkan kepada mereka? Benih kasih Kristus atau benih ego atau luka yang belum dibereskan? Saya berdoa kita semua di tempat ini mulai menaburkan benih buah roh kepada orang sekitar kita. Kita mulai perlengkapi orang-orang sekitar kita. Ini adalah contoh dari kedewasaan rohani. Terakhir, buah roh adalah bukti bahwa kita sedang dibentuk menjadi serupa dengan Kristus. Dan ketika buah itu matang, hidup kita tidak hanya berubah, hidup kita juga akan mulai mempengaruhi kehidupan orang lain. Hidup kita akan mulai berperan dalam pertumbuhan kehidupan orang lain. Dan itulah yang disebut dengan kedewasaan rohani. Selalu dimulai dengan apa ekosistem yang kau bangun di dirimu dalam keseharianmu. Belajar untuk tertanam, belajar untuk selalu terhubung sama Tuhan. Jangan cuma hari Senin atau hari Minggu terhubung sama Tuhan. Setiap hari terhubung sama Tuhan.
Nah kalau kita berani mau disiplinkan diri kita mau dibentuk sama Tuhan, maka kita akan menjadi seperti bejana yang siap dibentuk untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Sama-sama katakan, ku mau seperti mau seperti-Mu, Yesus. Amin. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kita naikkan pujian, minta sama Tuhan. Sama-sama katakan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumah-Mu, inilah hidupku di tangan-Mu. Bentuklah turun kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana. Sama-sama katakan, mau seperti-Mu. Amin. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Biar jemaat Tuhan saja yang pujian ini sama-sama katakan. Sekali lagi, sama-sama katakan, ku mau seperti-Mu. Mau seperti-Mu, Yesus. Disempurnakan selalu
segenap jalanku dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Boleh tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, terima kasih kami belajar mengenai kedewasaan rohani. Dan kami belajar bahwa kami harus memiliki ekosistem yang tepat. Kami memiliki lingkungan yang tepat untuk kami bertumbuh. Untuk kami bisa menjadi dewasa secara rohani. Dan kami yakin kedewasaan kami akan memperlengkapi orang lain. Kami yakin kedewasaan kerohanian kami ditunjukkan saat kami mau berbagi kepada orang yang lain. Terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang disampaikan sore hari ini. Bapak, hamba-Mu selesai berbicara, tapi biar Roh Kudus yang terus berbicara ke dalam hati anak-anak-Mu, sehingga mereka terus dalam kehidupan mereka terus tertanam, terhubung dengan Tuhan, menikmati Tuhan sepanjang kehidupan mereka Tuhan. Bentuk kami semua di tempat ini sesuai dan serupa dengan Kristus. Terima kasih buat firman Tuhan, terima kasih buat jawaban akan firman Tuhan yang kami hari ini dengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Puji nama Tuhan, saya yakin dan percaya firman Tuhan berbicara banyak buat kita semua malam hari ini, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Terdapat 3 amplop di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian. Amplop yang pertama untuk operasional pastori, amplop yang kedua untuk kas gereja, dan amplop yang ketiga untuk persembahan misi. Dan Bapak Ibu Saudara sekalian tidak perlu maju membawa amplopnya, nanti akan dilayani oleh pelayan asar. Sebelum kita memberikan persembahan, mari angkat amplop kita dan kita berdoa. Terima kasih telah menyertai ibadah kami Tuhan sampai saat ini. Terima kasih buat firman Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami mau memberikan persembahan kami. Biarlah apa yang kami persembahkan ini Tuhan berkenan di hadapan-Mu dan berguna bagi pelayanan di tempat ini. Kami rindu memberi dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh sukacita di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah siap memberi. Sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Atas pujian umatnya
Puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman untuk kegiatan gereja kita selama sepekan. Kepada pelayan multimedia dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi para pelayan Tuhan, jangan lupa untuk menghadiri fellowship pelayan yang akan diadakan sesuai jadwal berikut. Mari tetap bertumbuh bersama dalam pelayanan kita untuk kemuliaan nama Tuhan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Informasi yang perlu saya sampaikan, yang pertama mewakili gembala dan pengurus gereja GBI Oikumene di tempat ini mengucapkan selamat datang buat jemaat Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di gereja ini beribadah bersama dengan kami. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki gereja tetap di Kota Makassar, kami dengan penuh sukacita menyambut kehadiran saudara sekalian. Mari bergabung beribadah bersama kami dan melayani bersama kami. Nah, di sebelah kiri dan kanan ada pelayan ASER, mereka bersedia membagikan form selamat datang. Jadi apabila baru pertama kali hadir, silakan jangan ragu untuk meminta dan mengisi. Kemudian nanti setelah keluar bisa ditukarkan dengan souvenir yang telah disediakan oleh gereja. Dan di tangan ASER mereka juga membawa form pokok doa. Apabila Bapak Ibu Saudara sekalian ada pergumulan atau ada sesuatu yang ingin didoakan, bisa diminta form pokok doanya. Silakan ditulis permohonan doanya, nanti akan kita doakan di setiap hari Selasa dan hari Jumat di Menara Pondok Daud. Untuk hari Selasa kita ada fellowship pelayan di tempat ini pukul 7. Dan hari Jumat ada saraba. Bagi pelayan Tuhan bisa memperhatikan jadwal yang akan diinformasikan di grup WhatsApp. Dan kemudian bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang merindu untuk melayani Tuhan, bisa scan barcode kecil yang ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara sekalian, atau mungkin kalau ada kesulitan untuk scan barcode di depan bisa langsung cek media sosial dari GBI Oikumene, GoalCC, kemudian nanti ada diarahkan untuk silakan klik link yang ada di bio Instagram kita, lalu nanti silakan dipilih bidang-bidang pelayanan yang sesuai dengan apa yang Tuhan berikan buat kita.
Misalnya kita mau ambil bagian singers atau pendoa atau make up, yang bisa masak mungkin mau cooking bisa juga, dan masih banyak lagi bidang pelayanan yang terbuka di tempat ini. Dan mari kita belajar untuk memberi diri kita untuk melayani Tuhan, amin. Puji Tuhan. Nah, kita akan memulai ibadah kita yang keempat. Kita akan buka ibadah 4 kali mulai minggu depan. Jadi ibadah yang paling pagi biasanya jam 9, tetapi kemudian sekarang ada ibadah setengah 8. Jadi Bapak Ibu, ibadah yang pertama itu setengah 8, kemudian jam 10. Lalu ibadah yang ketiga itu seperti biasa setengah 5, dan kemudian ibadah jam 7 malam. Jadi mulai minggu depan, mulai tanggal 17 kita ada ibadah 4 kali. Jadi Bapak Ibu bisa pilih jam-jam ibadah yang telah ada, 4 kali ibadah pastinya. Dan itu dimulai tanggal 17. Dan juga untuk ibadah kenaikan kita ada di minggu ini, tanggal 14 ada 3 kali ibadah. Jadi ibadah jam 9 pagi, kemudian setengah 5 sore, dan jam 7 malam. Ada 3 kali ibadah untuk ibadah kenaikan di tempat ini. Nah, untuk informasi bagi kita semua supaya kita ada persiapan, tanggal 28 kebetulan ada libur di sana. Jadi kita jemaat Tuhan akan fellowship di Pantai Galesong. Nah, kita akan ke sana bersama-sama untuk berfellowship. Jadi kita ada biaya transport dan konsumsi, akomodasi dan tiket masuk, baik itu orang dewasa dan anak-anak, sebesar 20.000 gitu. Jadi mari saya ajak kita semua untuk sama-sama bersuka cita fellowship sama-sama supaya kita saling mengenal, mungkin yang belum kenal, supaya kita lebih saling mengenal antara jemaat, supaya kita bisa lebih akrab dan saling memperhatikan, amin. Nah, mungkin itu saja informasi buat kita semua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita pada malam hari ini. Saya mengundang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. kasih Tuhan, Engkaulah kekasih hati kami, Engkaulah hidup kami, Engkaulah pujaan hati kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merasakan kehadiran Tuhan dalam ibadah kami saat ini. Kami merasakan Engkau ada mengurapi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terimalah persembahan kami lewat pujian kami, lewat penyembahan kami. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Hanya satu tujuan kami Tuhan, kami rindu untuk menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami serahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani Tuhan.
menjadikan berkat bagi kami yang hadir. Engkau lawati mereka, kehidupan mereka, pribadi lepas pribadi. Mereka sudah mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Mereka sudah mempersembahkan waktu yang terbaik bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau tilik mereka, pribadi lepas pribadi. Mereka Tuhan, kehidupan mereka, kehidupan Tuhan lewat pekerjaan mereka, keluarga mereka, bahkan lewat studi mereka kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Engkau sangat baik, amat baik, sehingga kami boleh merasakan kebaikan Tuhan. Lewat setiap pujian kami yakin dan percaya Allah bertata di atas pujian kami. Terima kasih Tuhan, Kau memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan lebih dan lebih lagi mengurapi hamba-Mu ini. Terima kasih Tuhan, lewat kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, kami merasakan Tuhan ada sukacita, damai sejahtera. Kami memiliki kerinduan untuk memelihara roh Tuhan di dalam setiap kehidupan kami, agar kami layak di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, jadikan kami pohon yang tumbuh dengan subur, pohon yang berbuah, itulah menjadi bagian kami. Terima kasih Tuhan, Kau berikan kekuatan kami untuk kami boleh menghidupi kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih Tuhan, jadikan kami orang yang disiplin Tuhan, orang yang dewasa di dalam Tuhan, dewasa secara rohani Tuhan, lewat kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Berikan kami kerinduan untuk senantiasa berdoa, membaca setiap kebenaran firman Tuhan, sehingga kami boleh mengerti apa kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Khususnya kami yang hadir saat ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau memberkati pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari penerima tamu, pemusik, WL, bahkan hamba-Mu kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami berdoa buat kami saat ini yang hadir. Kami akan membawa pulang dengan berkas-berkas sukacita, damai sejahtera. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa khusus buat Ibu Gembala di tempat ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau pakai lebih dan lebih lagi dalam masa tuanya Tuhan. Berikan hati sukacita, damai sejahtera, bahkan khusus kesehatannya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu, keluarga hamba-Mu dimanapun mereka berada. Anak cucunya kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa buat anak-anak kami yang tidak hadir saat ini, bahkan yang menyaksikan secara online, kami serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Lawati mereka lepas pribadi. Kami yakin dan percaya kehidupan mereka boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa buat seluruh gereja yang ada di sekeliling BTP ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan seluruh Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Sekalipun kami berbeda dominasi, kami yakin dan percaya satu tujuan kami hanya untuk menyenangkan hati Tuhan, menyelamatkan orang-orang yang membutuhkan keselamatan daripada Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami berdoa buat hamba-hamba Tuhan, penginjil dimanapun mereka berada, baik di kota maupun di pedesaan. Engkau lawati mereka Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati setiap gembala-gembala, bahkan penginjil dalam kehidupan mereka. Tuhan mencukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat ibadah tanggal 17 yang 4 sesi. Kami yakin dan percaya Tuhan akan hadir dalam setiap Tuhan ibadah kami 1, 2, dan 3, dan 4. Terima kasih Tuhan, Kau membekali hamba-hamba Tuhan, bahkan seluruh pelayan-pelayan Tuhan untuk boleh menjadi saksi-Mu, boleh bekerja di dalam pekerjaan Tuhan lewat kesetiaan mereka. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat bangsa dan negara ini, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Bahkan kota Makassar ini adakan hujan pertobatan bagi bangsa dan negara ini, bahkan khususnya kota Makassar ini Tuhan. Engkau memberkati seluruh pemimpin-pemimpin dari tertinggi hingga terendah, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau memberkati kehidupannya, anugerahkan
akal hikmat yang daripada Allah, roh takut akan Tuhan, sehingga boleh memimpin bangsa dan negara ini. Bahkan kota Makassar ini kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami saat ini. Bahkan kami berdoa buat seluruh anak muda di tempat ini, bahkan yang tidak hadir kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan memperhatikan setiap masa depan mereka, rangkul mereka, gendong mereka Tuhan, sehingga mereka boleh berjalan di dalam Tuhan. Segala roh-roh jahat yang ingin mengikat hati dan pikiran bahkan hidup anak muda saat ini, kami ikat, kami patahkan, kami hancurkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami serahkan generasi kami sehingga menjadi generasi yang takut akan Tuhan. Kami merindukan juga generasi kami dipertemukan dengan jodoh yang seiman dan jodoh yang takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah hidup kami. Satu hal Tuhan, kami mengasihi-Mu karena kami tahu Tuhan lebih dahulu mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, inilah hidup kami, dan kami akan mengakhiri dengan doa Bapa kami yang Tuhan sudah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, arahkan hatimu kepada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Penyertaannya selalu sempurna dalam sekolahmu, dalam kuliahmu, pekerjaanmu, dalam rumah tanggamu, dalam keluargamu. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang sehingga Injil diberitakan melalui kehidupanmu, Injil diberitakan melalui aktivitasmu, dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua, membimbing kita semua, mendewasakan kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan silakan mengambil saat teduh sejenak.